Tempat istirahat saya buat bahan, saya mendengarkan khotbah beberapa imam, saya siapkan. Pada saat itu jam 4 sampai jam 7 saya buat, jam 7 saya lapar. Lalu ekor ini kalau lapar, cari makannya yang paling gampang adalah Indomie selera. Saya cari di depan hotel ada Family Mart. Saya nggak pernah bawa dompet, saya bawa aja 50.000. Saya belanja, setelah belanja masih ada sisa, saya pegang. Saya kalau belanja biasa saya lalu pakai celana pendek, kawasan. Saya keluar, pasti berat. Tiba-tiba ada seorang bapak dalam jarak 1,5 meter. Maaf, bau keringatnya sudah tajam sekali. Bapak itu datang mendekati saya, lalu ngomong, dia jatuh, gak mau mendekat. Dalam bahasa Jawa, Mas, nyuwun sewu, kulo sampun diganjikan boten mangan, saya tidak sudah makan. Menawi Mas gagal atau kulo diparangi, kalau Mas punya uang dikasih. Lalu saya lihat bapak itu. Tangan saya dulu, jangan maaf, saya hanya bawa segini. Ini untuk Bapak, silakan. Bapak itu juga matur nuwun Mas, matur nuwun, wajar ini berubah. Saya bahagia sekali. Kenapa kalau kita mau berbuat baik selalu mikir-mikir, jangan-jangan dia tipu. Jangan-jangan dia bohong, jangan-jangan dia memperkosa aku. Selalu banyak pikiran-pikiran untuk ngasih aja banyak cincong lu. Mau nggak? Udah kasih, nanti salah kasih nggak masalah, nggak masalah. Kita harus berani jadi orang yang berani ngasih, nggak banyak pikir. Bapak Ibu, tolong ingat ya, Anda melupakan semuanya. Ini jatuh ingat-ingat. Kita diciptakan oleh Tuhan bukan untuk menjadi tong, mengumpulkan berkat, bukan. Kita dijadikan oleh Tuhan untuk menjadi selalu pemberi berkat. Tahu nggak bedanya? Kalau tong air dikumpulin airnya, lama-lama air itu apa? Butek berlumut. Coba kalau Anda menjadi selalu air yang keluar selalu apa? Yang masuk segar. Percayalah. Anda memberi tak akan pernah berkurang. Allah tahu. Maka next roh Tuhan harus memimpin hidup kita. Maka saya tinggal 10 menit. Next. Mas, gimana sih orang? Tolong lewat sampai Filipi 4 sampai 7. Lewat. Udah. Terima kasih ya. Rasul Paulus memberikan nasihat dalam firman yang kepada jemaat ini. Nah ini yang saya katakan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan apa? Bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Bersukacitalah. Itu kan berita dari Paulus. Ingat berita para malaikat waktu menguji para gembala. Apa? Bersuka
sukacita Allah. Gloria in excelsis Deo, ada kemuliaan Tuhan, bersukacita. Yesus pun berkata dalam Injil Matius, marilah kepadaku kalian semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan beban padamu. Benar? Benar? Susah kalau ngomongin orang tersesat. Kelegaan bukan beban. Tolong Bapak Ibu, di dalam kitab suci Allah mewartakan berkat. Jadi sekarang selama hidup kita, Tuhan itu memberkati Anda. Nanti setelah Anda mati, baru Tuhan mengadili Anda. Oke? Jadi kalau hidup itu jadi orang yang bersukacita, bukan jadi orang yang diadili. Bersukacita, karena Tuhan hari ini sampai kapanpun hidupan diberkati. Misalnya ini cuma misalnya. Sebelum misa 30 menit, umat yang di sini sudah datang, sudah berdoa. Yang di sini karena ada nambah begitu, datang ke misalnya pas komuni, kurang ajar. Lalu imam memberkati berkat penutup. Apakah umat yang datang pas komuni dapat berkat melimpah dari Tuhan atau tidak? Dapat atau tidak? Dapat atau tidak? Dapat atau tidak? Lihat, kesesatan tidak dapat. Maaf, berkat Tuhan tidak tergantung pada Anda. Allah memberikan hujan kepada yang jahat dan kepada yang saleh. Ingat itu. Allah memberikan berkat pada yang di gereja tidur juga. Ya. Hanya apakah yang tidur, yang datang telat ini hatinya sukacita atau tidak? Tidak, karena tidak mempersiapkan diri dengan baik. Jadi kan berkat Tuhan itu ngasih kepada kita tergantung hati kitanya. Kalau orang-orang setia, hatinya selalu siap menerima. Saya bersyukur punya ayah tentara sederhana, punya anak 4.